Selamat siang semuanya, balik lagi di obrolan teater saya part 3. Sekarang masih sama, kita kedatangan dari founder komunitas Kapur Tulis Sosial, yaitu Saudara Ramdan. Oke, melanjutkan dari podcast sebelumnya, berbicara mengenai pengembangan diri. Pengembangan diri itu sangat luas banget, sangat luas banget. Dan kebetulan narasumber kita sendiri expert di bidang hal tersebut. Dari itu ini sebuah kesempatan bagi kita yang sangat berharga. Kita bakal nanya-nanya nih mengenai potensi diri atau pengembangan diri. Oke, mengenai pengembangan diri, Ramdan ya. Di dalam pengembangan diri itu sendiri ada yang namanya potensi diri. Potensi diri dalam diri kita. Oke, sebenarnya cara menggali potensi yang ada di dalam diri kita itu bagaimana sebenarnya? Oke, pengembangan diri. Oke, pengembangan diri tadi ada potensi diri ya. Sebetulnya potensi diri itu apa sih? Kan gitu ya pertanyaannya. Akan lebih ya, semuanya juga akan lebih efektif, akan lebih mengena, akan lebih menusuk ketika kita tahu konteksnya seperti apa. Yang disebut potensi, teman-teman, itu sebetulnya simpelnya ya. Potensi itu adalah sesuatu, segala hal yang kita punya gitu. Ya, jadi ada potensi intern, ada potensi ekstern. Dibagi dua berarti ya? Ya, biasalah ya yang seperti itu. Jadi potensi itu apa yang kita punya. Jadi bukan apa yang kita sudah bisa. Ya, potensi itu. Nah, yang kita punya diantaranya adalah potensi ya. Kalau teman-teman belajar materi-materi pengembangan diri, kita akan bahas tentang watak kita seperti apa. Kepribadian itu potensi kita juga intern. Kemudian ada bakat juga. Terus kecerdasan yang 3 itu IQ, SQ, EQ itu potensi semua gitu. Pengalaman, experience, at least ke situ. Itu potensi. Nah, sebelum berkembang betul tadi harus digali dulu gitu. Jadi sebetulnya manusia itu setiap manusia itu udah ada potensi yang Allah berikan. Ya, yang tadi saya sebutkan ya, minimal diri sendiri itu. Jadi ada kecenderungan yang nantinya akan membedakan mana yang akan lebih cepat belajar di bidang itu, mana yang perlu latihan lebih keras. Tapi pada dasarnya semua manusia bisa melakukan apapun, hanya waktu dan treatment mungkin yang berbeda ya. Nah, itu yang sebut kita bakat atau yang pribadiannya masing-masing gitu. Jadi cara menggalinya, yang pertama ketahui dulu potensi kita itu apa. Jadi kalau misalnya ada bakat kita itu sebetulnya sama manusia itu ada 8 jenis bakat. Ya, yang ada 8. Setiap manusia itu pasti ada 8 jenis bakat gitu. Yang jadi masalah atau yang apa yang menjadikan mereka berbeda adalah mana yang lebih dominan di antara orang-orang itu gitu. Akan ada 2 bakat yang paling dominan ketika kita sudah matang. Jadi yang lainnya bisa di-up tapi ya susah atau selama gitu kan. Tapi bisa. Yang susah itu bukan berarti nggak bisa ya. Tapi lama itu. Jadi bakat itu diantaranya ada bakat musik, ada bakat visual spasial, ada bakat kinestetik, ada bakat logical matematik gitu kan. Banyak lah ya kalau ada bakat. Naturalis gitu kan. Nah itu bakat-bakat ya, ada 3 lagi yang ada di setiap manusia gitu. Ya, yang membedakan itu. Nah kita harus tahu dulu itu tuh kita tuh dominan yang mana gitu kan. Dominan yang mana. Kemudian karakter kita tuh seperti apa. Nah ini karakter ini dibentuk tadi 2 ya, dari gen sama lingkungan. Kalau dari gen itu apa? Nah, dari gen kayak seperti dari bawaan watak ya. Watak itu kalau disimbolkan seperti batu. Batu kan keras ya. Iya benar. Ya dia nggak bisa dibentuk, tapi jangan lupa batu bisa diukir. Diukir ya kalau supaya jadi indah. Jadi watak kita itu kalau Sigmund Freud kan bilangnya ada 4 ya, yang pragmatis, korealis, melankolis sebagainya. Nah, itu watak dasar kita. Ada yang pemarah, ada yang keras, ada yang lembut ya. Nah itu watak kita diukir dulu biar indah gitu ya. Yang lembut juga gimana caranya supaya nggak jadi insecure. Yang keras juga gimana caranya buat bagus juga buat lingkungan gitu, nggak bikin orang ilfeel dan sebagainya. Kita harus ke situ. Jadi baru kita bisa masuk ke lingkungan dan kita bisa membentuk karakter di lingkungan itu. Tentunya lingkungan yang baik. Nah, jadi gitu dulu, kuatin dulu gitu. Kita tuh yang mana sih dominannya? Terus baru kita masuk ke lingkungan yang tepat. Berkembang di sana, ketahui juga apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, minat bakat itu, kemudian barulah kita di situ bisa bermain-main, mengembangkan
potensi kita. Jadi secara ininya sih kita harus tahu dulu ya apa yang kita punya di dalam Iya, diri kita potensinya sendiri apa ya. dulu. Setelah kita tahu gitu kan. Mm-mm. Berarti untuk menggali potensi diri itu kurang lebih seperti itu ya caranya ya. Nah, setelah kita mengetahui nih dari potensi yang kita miliki, setelah kita tahu sendiri gitu kan, kita bakatnya di mana, seperti apa kelebihan kita gitu kan. Nah, setelah kita mengetahui potensi diri kita sendiri, nah selanjutnya mungkin pertanyaan dari para netizen sendiri, kita udah tahu nih bakat kita apa, potensi kita apa, kita udah tahu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hal tersebut, untuk mengembangkan. Nah, sekarang berbicara mengembangkan. Jadi bagaimana setelah kita mengetahui potensi yang kita miliki, kita pengen nih buat mengembangkan potensi tersebut. Kalau tadi dibilang kan kita itu seperti batu sebenarnya. Watak itu seperti batu yang keras kan, tapi kita bisa mengukir batu tersebut. Nah, setelah kita mengetahui potensi yang kita miliki, selanjutnya kita pengen nih mengembangkan potensi tersebut. Itu sebenarnya gimana sih caranya? Ada yang disebut minat, teman-teman. Jadi belum tentu orang yang punya potensi bagus, misalnya orang yang bakatnya di musik nih ya, dia berbakat banget di musik, belum tentu dia minat di situ. Iya. Makanya langkah kedua, ketika kita tahu minat, bakat, potensi yang kita miliki, kita juga harus tahu minat kita tuh kemana. Minat kita tuh kemana, ya. Jadi apa sih, gimana cara tahu minat tuh gimana gitu. Pokoknya minat itu bisa kalian ketahui terhadap apapun yang bisa menarik perhatian kalian, kemudian apapun yang bisa membuat kalian merasa terlibat dengan sukarela, itulah minat kalian gitu. Itulah minat. Jadi pertama tuh hal apa sih yang menarik perhatian gue gitu kan. Terus kok gue tuh merasa terlibat ya gitu, sekalipun gue nggak ikutan langsung gitu. Itu minat kita sebetulnya. Karena minat itu formulanya 2, perhatian ditambah keterlibatan, itu sama dengan minat. Jadi setelah tahu potensi, ya pilih minatnya apa gitu. Cara ketahui minatnya ya tadi. Gitu. Berarti setelah kita tahu potensi, kita kerucutin lagi ya. Iya, minat kita itu apa. Jadi kita menjalani sesuatu sesuai dengan the power of inner kita, potensi yang kita udah punya dan kita tahu kita bisa pakai gitu kan. Kemudian minat kita ya kemana nih diarahkannya gitu. Jadi supaya kita menjalani dengan senang hati dan dengan kemampuan kita. Jadi perkembangan dirinya cepat. Perkembangannya cepat gitu. Untuk mengembangkan diri itu langkah keduanya kayak gitu. Oke, itu ya untuk kita caranya mengembangkan potensi yang kita punya ya.